Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Ariano Fikri dengan NIM 140121037 dari kelompok 6 pada 1. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pengolahan data seleksi ikan kuantitatif. Nah, untuk seleksi ikan kuantitatif ini dapat dilakukan secara individu ataupun family. Di mana seleksi individu itu dia dilakukan dengan menyeleksi dari satu family, yang kemudian hasil terbaiknya itu akan digunakan untuk seleksi selanjutnya. Untuk seleksi family dibagi menjadi dua, di antaranya ada between family dan juga within family. Untuk between family ini dia menseleksi antara family gitu. Jadi dia menggunakan ikan yang terbaik dari family yang terbaik gitu. Nah, untuk within family itu dia lebih ke kolaborasi atau campuran gitu, di mana per family itu diambil ikan yang terbaiknya gitu. Dan untuk seleksi sendiri, terdapat penentu keberhasilan dari seleksi yang dapat dilihat dari peningkatan rata-rata ukuran akibat seleksi yang biasa disebut dengan genetic gain. Selanjutnya kita akan langsung ke seleksi individu. Untuk seleksi individu sendiri, saya di sini sudah mengcopy data hasil kelompok 6, di mana terdapat jenis kelamin, panjang baku, panjang total, dan bobot. Dan di sini saya akan mengambil data bobot kebutuhan gram untuk saya olah. Yang pertama itu bisa kita pilih, kita blok dari data bobotnya ini, kita copy ke sini. Nah, lalu kita rata-ratakan, dan untuk rumus rata-ratanya sendiri kita menggunakan formula average, dan seginilah hasilnya. Tetapi sebelum itu kita sortir dulu dari yang terbesar hingga yang terkecil, dan begini hasilnya. Dan untuk selanjutnya kita akan seleksi pemilih ini, di mana seleksi pemilih itu tidak bisa dilakukan dengan satu data atau satu pemilih saja. Jadi saya di sini mengambil dari data kelompok 6, 7, dan juga 8 untuk bobotnya. Seperti biasa, kita masukkan bobot dari kelompok 6. Tidak lupa untuk kita sortir terlebih dahulu dari yang terbesar yang kecil. Setelah itu kita rata-ratakan, atau bisa kita rata-ratakan terlebih dahulu, lalu kita sortir dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk rata-rata sendiri kita masih menggunakan rumus average atau formula average, dan ini tuh dilakukan untuk kelompok atau family yang ini 7 dan 8. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa between itu dia mengambil dari hasil sampel ikan yang terbaik gitu. Karena di sini kita menggunakan sampel bobot, atau kita mengambil olahan data bobot, atau kita mengincar bobotnya gitu. Jadi kita di sini mengambil bobot yang paling besar, di mana dari ikan 6 lah, yang kelompok 6 lah, bobot yang paling tinggi gitu, atau paling besar atau paling berat. Untuk wettingnya sendiri ini dia menggunakan, atau apa ya, perpaduan antara dari tiga ini. Akan tetapi kita bisa menggunakan 5 dari K6, 5 dari K7, dan 5 dari K8. Gitu teman-teman. Selanjutnya akan ada pengolahan data bobot ikannya teman-teman. Nah, pengolahan data ikan itu kita ambil dari bobotnya. Yang pertama kan karena sekelompok 6, jadi ambil data kelompok 6. Untuk bobotnya kita sortir terlebih dahulu, lalu kita rata-ratakan, dan hasilnya segini. Nah, untuk Genol atau biasa dikenal sebagai parental ini, dia tuh indukan pertama banget gitu. Dan bisa kita ambil, kita sampling dari 10 ikan dari datanya. Kenapa nggak banyak? Karena ini hanya sampelnya saja teman-teman. Kita masukkan, lalu kita rata-ratakan, dan kita STDF. STDF ini tuh kenapa kita menggunakan STDF? Ya, jadi standar atau STDF ini itu merupakan standar deviasi, yang mana STDF ini itu merupakan ukuran besarnya perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin kecil juga perbedaan dari nilai sampel. Kecilnya nilai ini tuh bukan berarti
bukan mengartikan ikan yang kita ambil ini atau kita olah ini datanya jelek gitu teman-teman. Akan tetapi semakin kecil nilai standar deviasinya itu semakin menggambarkan bahwa semakin kecil juga keragamannya gitu atau semakin seragam gitu, dan ini menunjukkan semakin bagus. Nah untuk J1 kita ambil dari ini ya teman-teman, rumusnya boleh kalian langsung ambil aja atau kalian tiru, kita drag langsung. Nah kita copy, setelah copy kita paste di sini. Setelah kita paste, kita paste spesial, pilih yang value. Setelah itu kita rata-ratakan, bukan rata-ratakan, kita sortir dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah begitu. Untuk J1 terseleksi seperti biasa, yang seperti kali ini kita mengambil 10 sampel dari yang sudah ada di uh, generasi pertama ini. Kita copy lalu seleksi, dan hasilnya ini untuk generasi kedua sama seperti generasi pertama dilakukan sampai generasi yang nilai STDF-nya itu kalau bisa 0 gitu, karena itu semakin menggambarkan bahwa keragamannya itu semakin dikit atau semakin seragam gitu ya. Selanjutnya ada olahan data dari genetic gen. Nah, bisa kita lihat di sini tuh diambil rata-rata generasi pertama hingga generasi kelima. Dari generasi ke-0 hingga generasi kelima. Dan untuk genetic gene itu dalam satuan persen teman-teman, kalian bisa uh, menggunakan rumus ini. Kalaupun manual, kalian bisa menghitungnya dengan rata generasi T dikurangi rata generasi 0 per rata generasi 0 kali 100%. Hasilnya segini. Nah, untuk pembulatan kita masukkan dari uh, generasi kelima tadi yang terakhir semuanya teman-teman. Kita bulatkan dengan rumus ROM. Setelah itu kita drag aja langsung, hasilnya akan terlihat. Nah setelah itu di sini kita tulis gitu ya hasil pembulatannya. Ada 5452, ada 450, 449, dan yang terbesar dulu. Nah untuk mengetahui totalan atau jumlah dari hasil hasil dari nilai ini tuh kita bisa menggunakan rumus quantif. Quantif ini digunakan untuk mengetahui dari jumlah apa ya, jumlah totalnya si hasil ini gitu. Misalkan 452 itu ada satu, sini kan pasti satu, terus 450 ada dua, ada tiga, sini bakal tulis tiga. Nah untuk kita selanjutnya itu akan membuat kurva ya teman-teman. Kita di sini bisa bisa membuatnya dengan memblok dari data ini, lalu ke insert, kita ke recommended chart. Setelah itu saya pribadi akan menggunakan yang lain ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik sembunyi garisnya ini, select data, add. Untuk ini itu ini kalian blok yang X, dan ini kalian blok yang Y. Oke. Nah, mungkin ini kurang lebihnya, untuk semakin jelasnya atau memperhalusnya kita bisa menggunakan yang ini teman-teman. Nah, begini. Nah, genetic gen ini kan semakin tinggi presentasinya itu menandakan kita semakin bagus gitu teman-teman. Kayak misalkan sini kan dari generasi pertama itu generasi normal atau indukan bangetnya gitu. Dia cuma menghasilkan rata-rata 318. Nah, untuk generasi pertamanya dia sudah menghasilkan dengan bobot rata-rata 393, dan sampai ke generasi kelima dia menghasilkan 431, dan ya persentase setiap kenaikannya itu cukup tinggi, dan ini terbukti berhasil teman-teman atau semakin bagus.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.